Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubihi min sururi anfusina wa min syayyiati a'malihi man yahdihu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menikmati hidup hingga saat ini. Selawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh keberkahan ini. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau bahkan sampai saat ini masih sering mengabaikan sholat dan menganggap remeh sholat. Banyak sekali penjelasan tentang perintah dan ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan kalau kita membaca rukun Islam, sholat merupakan rukun kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman. Fawailul lil musolli nalazinahum an sholatihim sahum. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholat? Yaitu orang yang sudah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholat tetapi tidak khusyuk. Orang yang sholat dan kadang tidak sholat. Dan orang yang sholatnya buru-buru dan tidak memenuhi rukun sholat. Dan juga orang yang tidak benar cara wudhu dan bersucinya. Lalu, bagaimana bagi orang-orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yuhadi'unallah wa huwa hadiyum wa iza qomu ila sholawati qomu kusala. Yura'un nasa wa la yuzkurunallah inna qalil. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala atau malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan ketika kita butuh Allah, sementara kita tak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi, seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak. Teman-teman, sholat adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan dan tinggalkan.
apapun alasannya. Kita boleh tidak membayar zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena sedang musyafir, kita bisa menjamak sholat. Tidak bisa sholat di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, kita bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, kita bisa melakukannya secara duduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini teman-teman sekalian. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa menjaga ikatan dan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa berada di jalan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.